Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Yulita, sebagai moderator, dan Olive Nurul Kanaya sebagai penyaji. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi tentang embrio tumbuhan. Ada 3 subtema yang dibahas di sini, yaitu bagian-bagian embrio tumbuhan, yang kedua itu pembentukan embrio, yang ketiga itu proses pertumbuhan embrio. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Olive Nurul Kanaya kepada saudari Olive, saya persilakan. Baiklah, materi pertama yaitu embrio. Embrio dalam organisme yang berkembang biak secara seksual. Ketika satu sel sperma membuai ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Dalam tumbuhan, hewan, dan beberapa protista, zigot akan mulai membelah oleh mitosis untuk menghasilkan organisme multiseluler. Hasil dari proses ini disebut embrio. Pada tumbuhan, istilah embrio hanya dipakai untuk tumbuhan kecil yang terbentuk dalam biji yang berada dalam keadaan dormansi atau menunggu kondisi lingkungan yang tepat untuk berkecambah. Materi pertama yaitu bagian-bagian embrio dari tumbuhan. Berikut adalah gambar dari embrio tumbuhan pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Secara keseluruhan, pada gambar ini ada 3 bagian penting dari embrio pada tumbuhan. Yang pertama yaitu radikula, yaitu akar lembaga. Yang kedua yaitu kotiledon, daun lembaga, dan yang ketiga itu adalah caudicalus, yaitu batang lembaga. Yang pertama yaitu kotiledon atau daun lembaga. Kotiledon merupakan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio hingga mencapai terbentuknya daun. Karena embrio tersebut belum bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Plumula adalah tunas dasar dari embrio benih yang berkembang menjadi daun sejati. Daun sejati pertama ini ditemukan di atas kotiledon selama perkecambahan biji. Plumula adalah ujung epikotil yang tumbuh. Ketika cukup makanan disimpan di endosperma atau kotiledon itu sendiri, plumula akan tumbuh kecil. Sebaliknya, ketika sedikit makanan disimpan dalam biji, plumula itu tumbuh besar dengan daun yang terbentuk dengan baik. Menangkap lebih banyak sinar matahari untuk sintetis makanan melalui fotosintesis. Yang kedua yaitu radikula atau akar lembaga. Radikula ini adalah bagian pertama dari embrio yang keluar dari biji selama perkecambahan. Radikula ini adalah akar embrio tanaman yang berkembang menjadi akar tanaman di masa depan. Munculnya radikula terjadi melalui mikrofil benih. Radikula berkembang menjadi akar. Saat tumbuh ke dalam tanah, radikula menyerap air dari tanah yang dibutuhkan oleh perkembangan embrio lebih lanjut. Selanjutnya yaitu caudicalus atau batang lembaga. Caudicalus atau batang lembaga dibagi menjadi 2, yaitu epikotil dan hipokotil. Epikotil adalah bagian atas pangkal atau aksis yang melekat pada kotiledon. Sedangkan hipokotil adalah bagian bawah pangkal atau aksis yang melekat pada kotiledon. Materi selanjutnya yaitu pembentukan embrio pada tumbuhan. Pada pembentukan embrio pada tumbuhan ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu zigot. Zigot mengalami polarisasi apikal basal. Sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental dan sel apikal basal yang besar dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Pada tahap kedua yaitu tahap globular. Embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Pada tahap ketiga yaitu tahap hati. Embrio bertambah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal sehingga strukturnya menyerupai hati. Pada tahap keempat yaitu tahap torpedo. Merupakan tahap awal ketika perkusor dari kotiledon, akar, dan batang mulai dapat dikenali. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu tahap kotiledon. Kotiledon memanjang pada magnoliopsida ada 2 yang kotiledon
mengalami perkembangan, sedangkan pada Liliopsida hanya satu kotiledon atau kutelum yang berkembang. Embrio pada tahap kotiledon ini mencapai ukuran penuh dan perubahan perkembangan terus terjadi pada tingkat sel. Lalu sel-sel embrio dan kotiledonnya, embrio mulai mensintesis dan menyimpan protein, lipid, dan pati, akan memberikan energi dan bangunan dasar untuk perkecambahan dan pertumbuhan sel-sel embrio dan kotiledon. Berikutnya biji. Pada tahap kotiledon, mengering kehilangan 80% kadar air sebelumnya dan memasuki masa dormansi biji. Berikut adalah gambar pembentukan embrio. Yang pertama itu adalah zigot. Selanjutnya zigot akan membelah menjadi terminal sel dan basal sel. Sedangkan terminal sel akan membelah menjadi sel embrio dan basal sel akan membelah menjadi suspensor. Lalu lanjut ke tahap globular, lanjut ke tahap pati, dan yang terakhir itu tahap torpedo. Selanjutnya embriogenesis pada monokotil. Yang pertama, zigot membelah melintang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi dua. Tahap selanjutnya, sel membelah berkali-kali membentuk proembrio tahap globular. Tahap ketiga, proembrio menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk plumula. Tahap selanjutnya, tahap kotiledon, terbentuknya kotiledon tunggal yang kemudian menjadi skutelum. Pada sisi ini membelah sel lebih cepat dari sisi lain sehingga kesimetrisan embrio berubah. Sel-sel dari pada sisi yang pertumbuhannya lambat menjadi plumula dan epikotil. Selanjutnya embriogenesis pada tumbuhan dikotil. Yang pertama itu zigot membelah asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Yang kedua, sel apikal berkembang menjadi embrio. Sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Tahap selanjutnya, sel apikal membelah memanjang membentuk proembriotetrat. Suspensor membelah melintang beberapa kali. Sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus. Bidang pertama. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap 8 sel. Setiap sel membelah melintang menghasilkan stadium 16 sel. Setiap sel akan membelah secara periklinal, menghasilkan protoderma di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Selanjutnya, sel dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium hipokotil. Pada tahap ini, embrio berada pada tahap globular. Pada tahap globular, mengalami pendataran di bagian apeks. Lalu lanjut pada tahap hati dan tahap torpedo. Lalu lanjut, pemanjangan terus terjadi membentuk embrio tahap kotiledon. Suspensor membentuk embrio masuk dalam endosperma untuk mendapatkan makanan. Embrio tahap kotiledon tumbuh dan melengkung di dalam suspensor dan suspensor sudah mengecil. Pada embrio dikotil, sel terminal membelah secara longitudinal dan secara transversal. Ada dua tipe yang terjadi pada pembelahan sel terminal secara longitudinal, yaitu tipe crucifer dan tipe asterat. Pada sel terminal membelah secara transversal ada 3 tipe. Yang pertama tipe solanat, yang kedua tipe karyopilat, dan tipe chenopodial. Berdasarkan perbedaan perkembangan proembrio sampai tahap 4 sel, embrio Magniolepsida atau pada dikotil dikelompokkan menjadi 5 tipe. Yang pertama itu tipe crucifera. Sel apikal dari proembrio 2 sel membelah secara longitudinal. Sel basal berperan sedikit atau tidak sama sekali pada perkembangan embrio selanjutnya. Yang kedua tipe asterat. Sel apikal ini proembrio 2 sel membelah secara longitudinal. Sel basal dan sel apikal berperan dalam pembentukan embrio. Tipe yang ketiga itu tipe solanat. Sel apikal dari proembrio 2 sel membelah secara transversal.
Sel basal hanya sedikit berperan atau tidak sama sekali pada perkembangan embrio selanjutnya. Sel basal berkembang menjadi suspensor yang terdiri atas 2 atau lebih sel. Yang keempat yaitu tipe karyopilat. Sel apikal dari proembrio 2 sel membelah secara transversal. Sel basal hanya sedikit berperan atau tidak sama sekali pada perkembangan embrio selanjutnya. Sel basal tidak mengadakan pembelahan selanjutnya. Bila ada, berasal dari perkembangan sel apikal. Yang kelima yaitu tipe senopodial. Sel apikal dari proembrio 2 sel membelah secara transversal. Sel basal dan sel apikal berperan dalam pembentukan embrio selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Olive yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagian-bagian embrio dan pertumbuhan embrio. Materi selanjutnya yaitu proses pertumbuhan embrio yang akan saya jelaskan sendiri. Proses perkembangan dan pertumbuhan pada embrio disebut juga dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan permulaan atau awal pertumbuhan embrio dalam biji. Perkecambahan terbagi menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan hipogeal adalah terjadinya pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Yang kedua yaitu perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah terjadinya pertumbuhan memanjang. Akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Kotiledonnya berada di atas tanah. Apabila biji-biji tumbuhan tersebut berada di lingkungan yang cocok, maka embrio akan segera tumbuh yang ditandai dengan perkecambahan. Saat biji tumbuhan mulai berkecambah, sebenarnya adalah awal pertumbuhan pasca embrionik yang dimulai dengan pemilahan sel yang terus-menerus secara cepat. Merupakan periode percepatan jaringan meristem embrio. Dari proses ini dibagikan sel-sel jaringan baru dengan bentuk, susunan, dan fungsi yang berbeda, kemudian tumbuh menjadi organ jaringan seperti tunas embrionik, akar embrionik, dan kotiledon yang selanjutnya membentuk organ tumbuhan. Pada awalnya, organ yang terbentuk adalah akar, batang, dan daun. Setelah pertumbuhan mencapai tanaman atau tumbuhan muda, maka pertumbuhan selanjutnya yaitu pertumbuhan tanaman muda menjadi dewasa. Proses pertumbuhannya digantikan oleh aktivitas meristem primer pada titik tumbuh yang terletak di ujung akar maupun ujung batang yang memungkinkan pertumbuhan tanaman menjadi bertambah tinggi atau panjang yang disebut dengan pertumbuhan primer. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.